Mulai? Bisa, Prof. Saya belum profesor, tapi terima kasih ya sudah didoain. Baik, jadi saya mulai. Oke, jadi materi hari ini itu tentang imobilisasi protein, ligan, dan sel. Outline-nya, jadi nanti kita akan membahas tentang konsep imobilisasi protein peptida dan sel, kemudian keuntungan dan kekurangannya, kemudian imobilisasi protein ini untuk matriks dan metodenya, kemudian untuk imobilisasi sel. Nanti kalau misalnya ada yang mau uh, bertanya atau berdiskusi, langsung open mic aja ya. Nah, untuk definisi imobilisasi sendiri, imobilisasi itu teknik yang melibatkan penjebakan, pembatasan, pelokalan suatu molekul biologis seperti enzim, sel, atau mikroorganisme itu ke dalam suatu matriks, sehingga memungkinkan molekul tersebut bisa tetap aktif walaupun geraknya dibatasi. Jadi kita bayangkan imobilisasi itu seperti kita memelihara ayam di kandang gitu ya. Jadi ayam itu kita masukkan ke suatu tempat tertentu, kita isolasi, tapi dia masih bisa bereproduksi, dia masih bisa menghasilkan apa yang kita mau. Kalau ayam petelur berarti dia menghasilkan telur setiap hari. Nah, teknik imobilisasi seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau memproduksi suatu sel bakteri yang terus-menerus menghasilkan antibodi misalnya, nanti antibakterinya dimasukkan ke suatu matriks sehingga dia akan sekresikan antibodi dan antibodinya bisa dipanen setiap hari. Nah, teknik untuk membatasi gerakan si molekul tadi itu disebut sebagai imobilisasi. Jadi sejarahnya ada 3 tahap sejarah. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali kita gunakan ya. Yang pertama adalah pada tahun abad ke-19 sudah digunakan, yaitu tentang digunakan dalam proses pembuatan asam asetat air limbah. Kemudian pada tahun 60-an itu sudah mulai digunakan mobilisasi enzim tunggal. Nah, pada tahap ketiga itu pada tahun 70 dan 95 beberapa metode imobilisasi enzim termasuk regenerasi kofaktor dan sel itu sudah mulai diperkenankan. Dan sekarang sudah sangat maju. Nah, manfaatnya apa? Kenapa kita harus mengimobilisasi tadi? Kenapa kita katakanlah kita harus memaksa sesuatu itu untuk menghasilkan sesuatu buat kita? Kita bayangkan aja dengan ilustrasi ayam tadi. Kalau misalnya kita punya 1.000 ayam petelur, kemudian kita lepas di alam, itu kan nanti berarti ayamnya nggak stabil ya, kadang hilang, kadang nggak, kadang kena hujan, kena petir. Kemudian efisien apa enggak? Ya enggak, karena kita harus mengutin telur itu setiap hari. Itu kan berbeda dengan kalau kita mengandangkan si ayam tadi, kita masukkan ke kandang. Nah, di situ dia akan lebih efisien kita mengolahnya. Ayamnya juga lebih stabil, makanannya juga lebih merata dan lain sebagainya. Nah, imobilisasi untuk suatu protein, sel, peptida dan lain sebagainya itu akan menjaga stabilitasnya. Jadi imobilisasi ini akan meningkatkan stabilitas biomolekul dan melindungi dari
denaturasi maupun degradasi. Kemudian reusability, ini karena kita masukkan dia ke suatu matriks, nah matriksnya ini bisa dipakai berulang kali, ataupun si bakteri yang menghasilkan enzim tadi kita bisa pakai berulang kali, nggak sekali produksi dia mati gitu, tidak. Makanya reusability-nya tinggi. Kemudian efisien, jadi pembatasan biomolekul tadi meningkatkan konsentrasi lokal dan meningkatkan laju reaksi, efisiensi keseluruhan, dan hemat sumber daya, efisiensi. Jadi kita bayangkan tadi yang kita pelihara ayam dilepas di 1 hektar sama kita masukkan ke kandang, sangat efisien. Nah, kekurangannya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Jadi kalau kekurangan dari mobilisasi ini seringkali bisa mengubah konformasi biomolekul dan menyebabkan aktivitas atau stabilitasnya itu menurun. Kemudian ada biomolekul yang kita jebak tadi itu bisa sifat difusinya itu akan berkurang, karena kalau media difusi itu adalah bagaimana suatu molekul bisa menembus suatu membran. Jadi kalau misalnya ada pembatasan difusi, berarti pada saat Anda merancang misalnya Anda mau menjebak molekul itu menggunakan membran, nah, berarti kita harus mencari tahu ukuran membran mana yang tepat supaya molekul yang kita harapkan bisa menembus membran, sementara molekul yang kita tidak harapkan tidak bisa melewati membran. Nah, itu keterbatasannya di sana. Karena kadang membran yang ada di pasaran pun ukurannya juga terbatas gitu ya. Nah, itu limitasinya dari mobilisasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah harga, di mana untuk biaya isolasi, purifikasi, recovery enzim supaya dia tetap aktif itu juga memerlukan biaya yang tinggi. Tapi nanti untuk urusan harga itu kan bisa dibandingkan dengan pokoknya nanti untung apa enggak ya, dengan metode ini. Kalau misalnya biayanya tinggi tapi nanti keuntungan harga jualnya juga tinggi, nanti kan bisa dipertimbangkan untuk menggunakan metode ini. Nah, aplikasinya banyak sekali. Aplikasinya ada di industri, misalnya untuk pembuatan antibiotik, kemudian pembuatan minuman, pembuatan keju, pembuatan bir, pembuatan apa lagi itu, semua yang fermentasi itu mereka memanfaatkan teknik imobilisasi. Kemudian untuk pengobatan, untuk teknik biomedik itu ada untuk pengobatan, diagnostik, drug delivery dan sebagainya. Jadi penghantaran obat yang menggunakan nanoliposum, apalagi itu, microfiber, nah itu juga merupakan aplikasi mobilisasi. Dan dia juga dimanfaatkan di industri makanan, kemudian di penelitian, misalnya untuk membuat proteasa, pembuatan protein HRP, dan lain sebagainya, itu juga menerapkan teknik mobilisasi pada saat proses produksinya. Untuk produksi biodiesel, pengolahan air, industri tekstil, deterjen, pengolahan limbah, dan sebagainya. Itu menggunakan teknik aplikasi mobilisasi. Nah, komponennya apa? Jadi pada saat kita berbicara mobilisasi, itu harus setidaknya ada 3 materi yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah apa yang akan kita jebak, apa yang akan kita produksi. Yang kedua adalah metode yang kita gunakan. Dan yang ketiga adalah matriks, support matriksnya. Jadi kalau kita membayangkan tadi kandang ayam tadi, pada saat kita memilih untuk melakukan mobilisasi sesuatu, misalnya saya mau mobilisasi sel untuk menghasilkan adenovirus, nah, berarti kan saya harus memikirkan selnya tadi sebagai matriks. Kemudian metodenya bagaimana? Metodenya supaya apakah adenovirusnya nanti akan saya buat menempel, ataukah selnya yang akan saya buat menempel, gitu. Metode of attachment-nya. Kemudian metodenya apakah secara fisik atau menggunakan bahan kimia,
ataukah menggunakan polimer dan lain sebagainya. Itu metode pelekatan, metode penempelannya. Kemudian matriksnya yang digunakan apa? Ada metode itu kan caranya ya, cara menempelkannya. Kemudian matriks itu bahan yang digunakan untuk menempelkan si materi tadi. Jadi ada 3 komponen utama dalam imobilisasi, yaitu bahan yang kita akan tempelkan, kemudian matriks tempat dia menempel. Nah, yang ketiga adalah metode bagaimana si materi tadi bisa menempel ke matriks. Jadi ada 3 komponen ini yang kita harus ingat. Kita tidak bisa hanya memikirkan tentang materi, kita tidak hanya bisa memikirkan tentang metodenya udah bagus, ternyata waktu kita cross check dengan materi dan support matriksnya nggak bisa. Jadi 3 komponen ini harus dipikirkan. Ada 3 komponen ya, matriks, kemudian metode attachment dan support dan materi yang akan kita tempel. Dari support matriks itu apa saja? Matriks yang sudah ada sekarang ya, yang biasa digunakan. Nah, yang Anda harus yang harus Anda pertimbangkan lagi dalam memilih support matriks nanti adalah ketersediaan dan harga. Kalau misalnya barangnya bagus, ketersediaannya Anda ingin harus 1 tahun, selain harganya murah, tapi ketersediaannya itu setahun lagi Anda harus menunggu. Itu berarti harus jadi pertimbangan juga. Kemudian stabilitas si matriks tadi. Dan kita juga harus memilih matriks yang tidak mudah larut. Kenapa? Karena pada saat pembuatan suatu sistem imobilisasi itu pasti melibatkan air, media, dan lain sebagainya. Nah, kalau matriksnya ini mudah larut, nah, nanti gimana kita mau ngambil matriksnya gitu. Jadi pilihlah matriks yang tidak mudah larut. Kemudian dia memiliki afinitas tinggi terhadap enzim. Jadi si matriks ini dia bisa mengikat enzim, bisa mengikat sel, bisa mengikat protein, tergantung tujuan kita. Jadi yang jelas kita harus memikirkan lagi bahwa si matriks itu harus punya afinitas tinggi dan biokompatibilitas. Kompatibel enggak si matriks ini nanti dengan protein kita. Kemudian dia juga harus memiliki gugus reaktif yang fungsional. Misalnya Anda mau menempelkan antibodi ke suatu permukaan, ya. Nah, berarti kan si permukaan tadi harus dilapisi sesuatu yang bisa menangkap antibodi. Misalnya antibodi itu bentuknya kalau di kartun itu kita gambarkan sebagai huruf Y. Huruf Y. Nah, di huruf Y itu ada light chain, happy chain, dan yang bagian bawah itu happy chain ya. Yang bagian bereaksi dengan antigen itu yang bagian kepalanya huruf Y tadi. Nah, Anda misalnya mau mengarahkan si antibodi tadi, yang bagian antigennya ke arah keluar, jadi dia bisa menangkap antibodi. Dan yang bagian batangnya itu, yang garis bawah huruf Y-nya itu menempel ke matriks. Nah, di sini kan berarti matriks harus memiliki suatu protein yang hanya bisa menangkap bagian ekornya si huruf Y, kakinya huruf Y itu. Nah, di situ Anda bisa menggunakan protein A, bisa menggunakan protein G, yang dimaksud sebagai gugus reaktif fungsional. Jadi protein A tadi secara spesifik dia bisa mengikat kakinya si huruf Y. Jadi matriks yang Anda pilih harus matriks yang demikian, yang memiliki gugus reaktif fungsional yang akan secara selektif mengikat
substrat atau materi apapun yang Anda inginkan untuk diimobilisasi. Nah, kemudian si matriks ini, Anda juga harus pertimbangkan apakah dia bisa diregenerasi lagi dan digunakan kembali. Ya mungkin memang akan ada penurunan pengikatan gitu ya, tapi setidaknya kalau suatu matriks itu bisa diregenerasi atau digunakan kembali, itu akan mengurangi ongkos produksi. Jadi nanti pada saat Anda memilih matriks mana nih yang akan saya gunakan, Anda harus mempertimbangkannya dengan banyak hal. Tidak hanya dari harga, tidak hanya dari sifat yang mudah larut atau tidak larut, tapi ditinjau dari berbagai banyak sisi. Nanti baru diputuskan A. Kenapa diputuskan A? Karena Anda sudah mempertimbangkan A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Jadi nggak cuma kata supplier ini bagus, kata yang itu ini bagus, tapi Anda harus punya pendirian sendiri, Anda harus punya pengetahuan sendiri bahwa saya memilih matriks ini karena A, B, C, D, E, F, G. Jadi bukan karena kata orang atau kata supplier atau kata siapa gitu. Terus sifat kimia matriks. Jadi matriks itu memiliki sifat, berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama adalah organik dan yang kedua adalah anorganik. Kalau organik ini ada polimer alami dan polimer yang sintetik. Kalau anorganik berarti dia mineral alami atau mineral yang sudah diproses, materi-materi yang sudah diproses. Jadi sifat kimia dari matriks itu ada organik dan anorganik. Yang organik apa saja? Yang organik itu yang bersifat sebagai polimer alami itu ada polisakarida, kemudian ada protein, ada karbon, atau yang terkenal itu sekarang grafin. Nah, dari polisakarida itu kita sudah sering dengar ya, ada alginat, ada kitin, ada agarus, ada selulose, ada deksteran, ada agar. Nah, kalau nanti Anda bekerja misalnya dengan kultur sel, Anda mau membuat sel itu tidak bergerak kemana-mana, Anda bisa menggunakan salah satu turunan dari polisakarida. Kemudian alginat ini juga digunakan untuk industri yang dia bisa menarik protein. Basisnya polisakarida. Kemudian kalau dari protein, ini ada kolagen, ada albumin. Kemudian kalau ada juga yang dari karbon. Nah, contoh aplikasinya, ini tadi yang saya terangkan. Bagaimana kita memilih bahwa suatu matriks itu harus punya gugus aktif, gitu ya. Gugus aktif yang dikenali oleh materi kita, sesuatu yang akan kita tangkap. Nah, ini contohnya adalah kita ingin mengimobilisasi si antibodi. Jadi antibodi ini terdiri dari heavy chains dan light chains. Heavy chains itu yang warna hijau. Kemudian kalau light chains-nya itu yang warna kuning. Nah, kalau Anda misalnya ingin mengarahkan supaya antibodi ini bagian atas ini itu yang bagian nanti akan berikatan dengan antigen. Itu berada menghadap keluar. Misalnya Anda mau ELISA gitu ya. Anda mau ELISA, kemudian Anda harus menempelkan si antibodi ini harus diarahkan di bawah, atau Anda mengembangkan sistem diagnostik misalnya. Antibodi ini harus mengarah ke atas. Si bagian yang menangkap antigen ini harus ada di bagian permukaan. Sementara yang bagian bawah ini harus menempel ke matriks. Nah, di sini Anda bisa menggunakan protein A. Protein A itu memang secara alamiah dia berikatan dengan bagian lipids secara alami. Ini. Kemudian ada juga nanofiber. Nanofiber ini asalnya dari selulosa.
Kemudian di sini juga dia bisa menangkap, misalnya di sini ada antibodi, kemudian di sini ada protein A lagi. Protein A-nya sudah diletakkan di dalam microfibernya. Kemudian pada saat dilewatkan antibodi, Anda lewatkan antibodi ke microfiber tadi, si antibodinya bisa menempel ke protein A. Kemudian contoh yang lain lagi, itu ada yang namanya spike catcher. Jadi spike catcher ini dia sudah banyak digunakan kalau Anda melihat di jurnal, kalau Anda bisa nyari di jurnal, nah, spike catcher ini banyak digunakan untuk pengembangan vaksin yang relay partikel. Jadi dia bisa secara alamiah dia bisa auto assembly. Jadi dia dengan temannya dia bisa saling menempel, kemudian dia bisa menangkap target yang kecil. Jadi pada prinsipnya itu ada protein HUTM, asalnya dari salmonella enterica. Ini protein ini kita bisa potong menjadi dua bagian. Satunya menjadi spike catcher, satunya menjadi spike tag. Nah, Anda bisa label si spike tag ini dengan apapun yang Anda mau. Nah, nanti secara spontan si spike tag ini misalnya ini Anda taruh di matriks, ini Anda taruh di luar, misalnya Anda gabungkan dengan protein rekombinan Anda. Nanti spike tag ini alamnya dia akan langsung nempel ke spike catcher. Gitu. Atau misalnya Anda memiliki enzimnya supaya dia bisa bekerja, Anda bisa tempelin dulu ke spike tag, nanti proteinnya ditempelkan dengan spike catcher. Nanti kan mereka berdua akan saling nempel, jadi enzim dengan proteinnya bisa saling bertemu. Seperti itu. Ini masih lanjutan tadi yang spike tag, jadi dia bisa membuat hexamer, dia bisa auto assembly dan menjadi besar. Ini ada video, nanti bisa dilihat sendiri di rumah ya. Ini contoh dari grafin. Grafin itu yang karbon tadi. Karbon bisa digunakan untuk sistem delivery dan sebagainya. Ada yang mau di ini sampai ke sini? Nggak ada. Dari saya belum ada, Ibu. Oke. Kemudian yang kedua adalah organik. Tadi anorganik, sekarang organik yang kedua adalah polimer sintetik. Kalau yang tadi alami ya, polimer alamiah. Nah, sekarang polimer sintetik. Polimer sintetik ini contohnya adalah DAEA, selulose, kemudian polyvinyl chloride, klorida, PVC, kemudian activated polyglycol atau PEG. Polyethylene glycol ini banyak digunakan juga. Nah, ini biasanya polimer-polimer ini digunakan untuk polimer ion exchange, jadi pertukaran ion. Misalnya kalau kita purifikasi protein itu biasanya kita bisa pisahkan, ya, ada suatu tahap saya protein saya muatannya positif. Saya ingin membuang semua yang negatif, jadi nanti saya bisa menggunakan polimer ion exchange. Jadi protein saya yang muatan positif akan nempel, sementara protein yang muatannya negatif dia tidak akan bisa nempel. Ini bisa digunakan untuk exchange. Kemudian si polimer sintetik tadi dia sifatnya insoluble dengan permukaan yang porus. Jadi dia tidak larut ke dalam cairan yang kita gunakan dan permukaannya itu berpori. Nah, keuntungannya permukaan berpori itu apa? Kalau permukaannya berpori berarti kita bisa masukkan materi kita ke dalam si polimer tadi. Kemudian enzimnya akan terjebak di dalam permukaan porus tadi. Nah, ini contohnya adalah polyethylene glycol sebagai matriks purifikasi eksosom.
Eksosom ini adalah nanovesikel berlapis lipid yang dilepaskan oleh sel biologi melalui sel tubuh kita melalui proses eksositosis. Jadi di dalam tubuh itu nanti dia mengandung berbagai macam, isinya macam-macam. Ini isinya eksosom itu ada DNA, ada RNA, ada enzim, ada bioaktif compound, ada protein, dan lain sebagainya. Nah, secara alamiah tubuh kita mengeluarkan eksosom itu. Nah, ini ada yang teknik untuk si eksosom ini biasanya bisa dijadikan sebagai biomarker diagnostik ataupun prognostik. Misalnya suatu kanker, gitu ya. Ada kanker di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau biopsi, biasanya nanti marker yang dikeluarkan oleh si eksosom, materi-materi yang ada di dalam eksosom ini kan dieskresi masuk ke dalam darah. Nah, itu nanti bisa diisolasi, nah itu dijadikan sebagai marker biologis untuk marker maupun marker prognostik untuk meramal suatu keparahan penyakit di masa depan. Nah, di sini si eksosom ini yang ada di dalam sel darah ataupun eksosom yang dikeluarkan oleh sel itu bisa ditangkap oleh si polietilen gitu. Kemudian yang tadi adalah materi yang anorganik. Kemudian yang organik yang proses material atau material yang sudah diolah, material yang sudah diproses, itu contohnya adalah kaca berpori, kemudian metal, logam gitu ya, dan golongan logam-logam yang teroksidasi. Di sini adalah gambaran dari biokatalis yang ada di stainless steel. Di sini itu yang gambar patung ini adalah stainless steel. Stainless steel reaktor yang bersifatnya itu flow itu berarti dia mengalir. Ada bioreaktor yang tidak mengalir, ada bioreaktor yang medianya itu selalu diganti. Nanti kalau ada baca apa sih itu flow reaktor, berarti flow reaktor itu yang medianya itu terus saja mengalir. Tapi sementara yang kalau tidak ada kata-kata flow reaktor berarti dia ya udah diem aja, media itu di situ aja. Medianya nggak pernah berganti. Nah, pada saat kita hanya menggunakan stainless steel flow reactor ini, itu si protein ini tidak bisa tidak bisa ditangkap sama stainless steel. Nah, kemudian ada suatu penelitian, ya, jadi mereka menggunakan ini protein MBP proteinnya, kemudian proteinnya itu bisa ditempelkan di permukaan stainless steel, kemudian diberi linker, dan di atasnya nanti dia akan bisa menangkap protein yang kita harapkan. Nah, linker ini tujuannya apa? Linker itu seperti ensel gitu ya, jadi dia bisa membuat si protein kitasenya ini lebih 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 fleksibel untuk bergerak. Jadi di sini adalah gunanya si stainless steel tadi sebagai entrapment, sebagai apa namanya, sebagai imobilisasi. Jadi si MBP tadi yang sudah di-engineer, sudah diberi LCI, jadi dia diberi lithium chloride, sehingga si protein tadi bisa menempel ke stainless steel. Sehingga yang di sini yang berfungsi sebagai matriks itu adalah si metal, si besi, si stainless steel ini tadi. Karena proteinnya kita modifikasi, sehingga protein yang MBP ini bisa menempel ke stainless steel.
sehingga si enzim ini bisa berfungsi. Sehingga kalau kita masukkan protein ke sini, ke media, nanti protein akan bereaksi dengan si enzim yang ada di kita, enzim yang sudah menempel di stainless steel tadi. Sehingga pada saat dia masuk dan dia keluar, itu nanti substrat enzim protein yang sudah diolah di dalam sini tadi berbeda dengan pada saat dia dimasukkan. Kemudian setelah kita tentang support matrix tadi, jadi matriksnya bisa organik, anorganik, kemudian kalau organik itu ada yang alamiah dan buatan, kemudian yang anorganik itu ada yang yang alamiah dan buatan juga. Yang buatan berarti yang kita sudah rekayasa si itunya stainless steel media anorganiknya tadi. Kemudian yang kedua yang kita perlu pertimbangkan pada saat melakukan imobilisasi adalah metodenya. Metode atau cara bagaimana kita menempelkan si materi tadi ke support matrix. Jadi kita sudah punya support matrix, kita sudah punya materi. Materinya bisa apa saja, bisa enzim, bisa protein, bisa peptida. Nah, support matrixnya yang tadi kita sudah bahas. Kemudian bagaimana kita menempelkan materi kita tadi ke support matrix. Nah, metodenya secara umum itu ada 4. Ada metodenya ada 2, itu secara fisik dan secara kimia. Yang secara fisik itu berarti fisik gitu ya. Secara fisik itu ada diabsorpsi, kemudian diintrek atau dia dijebak ke dalam, dikurung, atau kalau secara kimia itu menggunakan ikatan kovalen atau menggunakan crosslink. Metodenya, jadi ada metode fisik dan metode kimia. Kalau metode fisik itu ada 2, yaitu diadsorb, kemudian atau di metode yang dia diintrek. Kemudian kalau secara metode kimia itu ada yang kovalen dan menggunakan crosslink. Nah, absorpsi itu berbeda dengan absorpsi. Kalau absorpsi itu berarti dia menempel pada permukaan lain. Kalau absorpsi pakai B, absorpsi berarti dia menembus masuk. Di sini dia menembus masuk. Sementara kalau absorpsi dia terlokalisasi di permukaan, kalau absorpsi dia menembus masuk. Nah, untuk metode imobilisasi itu adsorpsi bukan absorpsi. Adsorpsi. Jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Absorpsi ini bisa terjadi bergantung pada pengikatan fisik biomolekul ke bahan pendukung. Jadi enzim kita itu bisa nempel ke misalnya ke stainless steel atau bahan kita nanti bisa nempel ke polyethylene glycol. Itu absorpsi fisik, jadi nempel doang. Nah, dia bisa menempel tapi gayanya itu lemah. Jadi katanya itu lemah. Katanya biasanya melalui ikatan van der Waals, ikatan hidrogen, ataupun interaksi hidrofobik. Metode ini adalah metode yang paling mudah, paling hemat biaya, tapi karena ikatannya itu lemah, sehingga bisa menyebabkan bahan yang kita tempelkan bisa mudah sekali terlepas. Nah, untuk absorpsi itu berdasarkan ikatan yang mereka gunakan, itu ada ikatan fisik, kemudian ikatan elektrostatik dan hidrofobik.
Kalau physical absorpsi kayak perangko gitu ya, nempel fisik. Jadi enzim diserap ke matriks melalui gaya non-spesifik yang lemah seperti hidrogen, van der Waals ataupun hidrofobik. Kalau elektrostatik itu karena ada perbedaan muatan antara protein atau enzim dengan matriks. Jadi misalnya protein kita muatannya positif, matriks kita muatannya negatif. Nah, karena ada perbedaan muatan listrik sehingga terjadi penempelan tadi. Nah, di sini yang Anda harus pertimbangkan adalah PI. PI itu point isoelektrik atau isoelectric point. Apa itu PI? PI itu adalah pH di mana protein kita tidak bermuatan. Itu adalah pH. pH di mana protein kita tidak bermuatan. Jadi kalau misalnya Anda mau menempelkan matriks bermuatan positif dan bermuatan negatif, PI-nya jangan sama. Nanti kalau PI-nya sama, Anda pakai pH 8, dua-duanya nggak bermuatan, jadi nggak bisa saling berikatan. Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau Anda mau menggunakan electrostatic binding, berarti Anda harus mempertimbangkan PI-nya, pH di mana si matriks dan si bahan yang Anda mau tempelin itu bisa bermuatan. Saya pada pH 8, dua-duanya tidak bermuatan, tapi pada pH yang lain, pH 6 atau pH 7 atau pH 4, muatannya bisa berbeda. Kemudian ada hydrophobic absorption. Jadi ini terbentuk akibat perpindahan molekul air dari permukaan material pendukung dan permukaan molekul enzim selama imobilisasi. Jadi karena adanya entropi. Jadi seperti air itu bisa menempel di atas permukaan daun, gambar ini ya, tanpa dia menembus daun. Itu karena adanya ikatan hidrofobik. Jadi permukaan material, molekul air dan permukaan material pendukung, karena adanya entropi, maka si air tadi bisa bertahan di atas permukaan tadi. Itu hydrophobic absorption. Kemudian metode yang tadi adalah absorpsi, jadi bahan atau materi kita tempelkan di permukaan matriks. Yang kedua adalah metode bagaimana bahan kita jebak ke dalam suatu matriks. Di biomolekul kita nanti akan terperangkap di dalam jaringan atau matriks seperti gel atau polimer. Jadi matriksnya itu bentuknya gel atau polimer. Yang memungkinkan si biomolekul tetap aktif pada saat dia terkurung. Nah, metode ini melindungi biomolekul dari faktor eksternal dan umumnya digunakan untuk melumpuhkan sel atau enzim dalam gel seperti alginat dan poliakrilat. Nah, ini contohnya, ini adalah E. coli, bakteri E. coli. Ini adalah E. coli. Jadi ini adalah skema untuk mengubah si gel untuk membuat konversi toluen menjadi okresol. Jadi dari toluen menjadi okresol di sini. Toluen menjadi okresol ya basin. Jadi ini mengubah bahan, mengubah substrat dari toluen menjadi okresol. Nah, di sini ada menggunakan E. coli. E. coli-nya di trap di dalam gel.
gel C ini, si gel ini. Nah, yang garis biru ini adalah alginat. Alginat ini berarti matriksnya, matriks yang bisa menjebak si E. coli. Kemudian di situ ada kalsium dan ada air, ada kalsium dan ada air. Nah, nanti di dalam E. coli, ini di dalam E. coli-nya, itu akan terjadi perubahan toluen dan toluen menjadi gliserol. Kalau misalnya E. coli-nya ini tidak dijebak di dalam alginat, E. coli-nya akan melayang-layang gitu. Itu nanti apa namanya? Itu nanti okrazol yang dihasilkan itu nanti akan terpapar keluar ke media sehingga okrazolnya akan rusak. Nah, sehingga dibuatlah modifikasi dari si gel ini. Si gel ini di dalam si gel itu kita bisa menaruh E. coli, nanti E. coli-nya akan mengubah si toluen menjadi okrazol sehingga okrazol yang dihasilkan akan terjebak masih di dalam dalam si gel tadi. Kalau misalnya E. coli-nya kita lepas, tidak di dalam si gel, nanti si biomolekul tadi tidak akan segera diperlukan metode untuk interaksi E. coli. Nah, dan enkapsulasi ini biomolekul akan terperangkap dalam jaringan atau matriks seperti gel yang memungkinkan biomolekul tetap aktif pada saat dia terkurung. Nah, metode ini akan melindungi biomolekul dari faktor eksternal. Tadi seperti si gel tadi akan melindungi si okrazol. Kemudian protein atau enzim tidak akan mengalami perubahan struktur. Namun ada kelemahannya yaitu bisa terjadi kebocoran apabila polimer tadi itu pori-porinya tidak sesuai dengan biomolekul yang akan kita tahan di dalam. Seperti ini ya gambarnya. Jadi kalau kita mau menjebak sesuatu, ini misalnya jala dengan ikan, gitu ya. Ini kita bayangkan semi permeable membran semi permeable ini adalah jala. Jala itu kan ada lubang-lubangnya, dan enzim ada di tengah-tengahnya. Nah, bagaimana Anda bisa memperoleh enzim dan mempertahankan enzim itu tetap ada di dalam? Itu kan berarti Anda sudah punya, misalnya Anda mau menjala ikan apa ya? Ikan yang ukurannya gede gitu ya, misalnya ikan tuna. Anda hanya mau menangkap ikan tuna. Nah, maka jaring yang Anda gunakan itu harus lubang-lubangnya itu yang hanya bisa menangkap tuna. Sementara ikan-ikan kecil, ikan teri, dan ikan lain-lainnya itu bisa lolos. Tapi kalau Anda mau menangkap ikan teri, Anda jangan menggunakan jaringnya ikan tuna. Karena nanti ikan teri Anda akan lolos. Sama, jadi kalau Anda memilih membran, itu Anda harus pertimbangkan pori-porinya. Nah, pori-pori itu biasanya ada ukurannya 3.000 atau 4.000 atau 2.000 MBC, MBCO gitu ya. Jadi Anda harus cari tahu itu artinya apa. Gitu. Membran seukuran itu dia bisa menahan protein ukuran berapa. Jangan sampai nanti Anda memilih membran untuk pori-porinya gede, tapi protein Anda kecil. Anda dialisis berkali-kali, Anda nggak dapat. Anda mau entrap di situ nggak pernah dapat. Proteinnya ada sebenarnya, cuma karena ukuran membrannya gede, jadi protein tadi lolos. Nah, enkapsulasi itu seperti itu, jadi dia akan metode imobilisasi yang menjebak enzim dalam membran semi permeable. Semi permeable artinya dia pilih-pilih nih yang bisa dilewatin, kayak yang tadi ya. Jadi kalau yang kecil dia bisa lewat, yang gede tidak. Nah, teknik ini melindungi enzim dari tekanan lingkungan yang bisa merusak aktivitasnya. Contoh membran itu bisa dari polimer, lipid, alginat,
selulus, nitrat, ataupun nilon. Nah, membran ini bisa dirancang sesuai dengan yang Anda mau. Kelebihannya apa kalau menggunakan yang membran tadi? Itu cepat, murah, karena harga matriks yang murah, kurang menyebabkan perubahan struktur protein, karena dia sifatnya fisik gitu ya, jadi tidak bisa dilalatin aja. Kemudian kondisinya itu harus mild, kondisinya itu harus ramah, tidak boleh yang kondisinya misalnya ada kuncang-kuncang, ada pakai stirrer, itu nggak boleh. Karena nanti pada kalau misalnya Anda paksa menggunakan stirrer dengan kecepatan tinggi, nanti membrannya bisa lebih. Nah, kekurangannya itu enzimnya bisa bocor. Enzimnya itu bisa leak. Kemudian kekurangannya itu eh, enzimnya bisa bocor, kemudian ada keterbatasan ukuran pori untuk difusi. Itu tadi ya, jadi Anda harus memilih pori yang sesuai untuk protein Anda, harus menyesuaikan ukuran protein dengan ukuran pori-pori. Kemudian ada kontaminasi mikroba. Nah, matriksnya, matriks terlarut air, kemudian ikatan matriks protein, kovalen dan non-kovalen, ukuran protein bisa disesuaikan untuk mencegah kebocoran enzim. Nah, ini yang Anda nanti harus perhatikan. Matriksnya apakah dia terlarut air atau tidak, kemudian ikatan matriks dengan protein, apakah ikatannya itu kovalen atau non-kovalen, kemudian ukuran pori, Anda harus menyesuaikan dengan protein Anda supaya tidak ada kebocoran. Dan contoh matriks yang digunakan adalah poliakrilamid, agar, platin, arginat, dan selulus di asetat. Nah, tadi yang metode fisik. Jadi metodenya berdasarkan absorpsi ataupun entrapment. Jadi kita jebak ke dalam suatu matriks materi protein atau bahan-bahan yang kita ingin isolasi itu kita jebak di dalam suatu matriks. Kemudian kalau absorpsi bahan atau materinya kita tempelkan ke suatu permukaan. Kemudian yang teknik imobilisasi berikutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu sudah berarti menggunakan ikatan kimia. Biomolekul ini bisa terikat secara kovalen pada matriks pendukung melalui reaksi kimia. Nah, hal ini akan memberikan imobilisasi yang cukup kuat dan stabil sehingga cocok untuk kondisi operasional yang keras. Misalnya Anda memakai stirrer, Anda memakai pemanasan, bisa. Namun hal ini bisa mengubah aktivitas biologis karena diimobilisasi pada saat Anda melakukan imobilisasi akan terjadi perubahan konformasi. Di sini ada tipe imobilisasi. Yang pertama adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu sama seperti ikatan protein ya, pembentukan ratu peptida. Yang kedua adalah crosslink. Jadi ini ada materi, kemudian ada suatu bahan, kemudian Anda kasih suatu linker, nanti akan terjadi cross-linking. Jadi saling silang. Jadi kalau bahan ini sendiri, ini yang B ini, tanpa ada penambahan linker, dia tidak akan bisa membentuk crosslink. Kita harus menambahkan bahan yang lain supaya dia terbentuk crosslink. Kalau Anda pernah mainan running protein menggunakan SDS base, itu bahannya ada akrilamid dan bis-akrilamid. Nah, bis-akrilamid itu yang bisa menyebabkan akrilamid menjadi gel karena melalui metode cross-linking tadi. Kalau mau membayangkan.
Nah, jenis ikatan kovalen sendiri itu ada yang sifatnya reversible dan irreversible. Reversible itu artinya dia bisa kembali lagi, bisa hilang gitu ya. Ikatannya adalah ikatan pasif, di mana ikatan disulfid dan jenis lainnya yang dikategorikan sebagai ikatan kovalen dinamis atau kovalen reversible. Ikatan ini lebih kuat daripada imobilisasi fisik yang tadi absorpsi dan entrapment. Nah, si reversible ini lebih kuat. Ikatan yang kedua adalah ikatan irreversible atau ikatan amida. Ini termasuk ikatan yang paling kuat. Jadi ikatan ini yang paling kuat, tapi bisa mengubah struktur enzim. Nah, kalau struktur suatu enzim itu berubah, itu kemungkinan akan berpengaruh pada aktivitas si enzim tadi. Dan di sini ada ikatan irreversible, baik enzim maupun pendukungnya, maupun matriksnya, itu tidak bisa digunakan kembali atau dipulihkan tanpa menyebabkan kerusakan pada salah satu komponen. Itu yang reversible. Kalau reversible kan dia bisa dipakai ulang. Ikatannya bisa ditiadakan. Nah, ini yang cross-linking. Cross-linking ini ada protein, kemudian ditambahkan DSG atau desuccinimidyl glutarat. Nah, nanti akan terjadi cross-linking antara protein-protein ini tadi. Proteinnya nanti akan saling menyambung, saling berikatan. Sehingga dua protein tadi akan bisa saling berdekatan, cross-linker ya. Jadi si DSG ini sebetulnya adalah cross-linking, mendekatkan si dua protein ini sehingga dua molekul ini bisa saling bereaksi. Nah, kalau cross-linking sendiri itu adalah teknik imobilisasi irreversibel yang melibatkan pembentukan beberapa ikatan kovalen dari berbagai enzim tanpa memerlukan bahan pendukung. Enzim yang diimobilisasi menggunakan teknik ini menunjukkan stabilitasnya tinggi, aktivitasnya juga tinggi, laju bleedingan atau leakage itu rendah, dan dapat dipulihkan lagi dengan relatif mudah. Nah, namun pada saat menggunakan cross-linking tadi, ini memerlukan optimasi kondisi. Biasanya kalau optimasi kondisi itu waktu dan biaya. Nah, jenis cross-link yang dipakai itu antara lain cross-linker apa? Itu adalah reagen yang mengandung 2 atau lebih kukus reaktif yang berikatan dengan cara menempel melalui spacer ke kukus fungsional pada protein atau biofilm. Crosslink ini ada yang sifatnya homo bifungsional, ada yang heterobifungsional. Kalau homo bifungsional, kukus reaktifnya identik, misalnya dari amina ke amina atau subfitril ke subfitril. Kalau heterobifungsional, dia memiliki kukus reaktif yang berbeda, misalnya dari amino ke subfitril, karbosil ke amina, dan sebagainya. Ini kalau untuk heterobifungsional bisa untuk konjugasi antara dua biomolekul yang berbeda. Kemudian mencakup reagen ikatan silang fotoreaktif yang bereaksi dengan nukleofil atau membentuk situs penyisipan CH pada saat paparan sinar UV. Kalau yang kukus homo bifungsional ini manfaatnya dia bisa membentuk ikatan silang intramolekul atau menyiapkan polimer dari suatu monomer. Kemudian tadi yang spot matrix sudah, kemudian model bagaimana dia harus mengikat sudah, kemudian sekarang materinya. Materinya kita sudah bahas yang tentang enzim. Sekarang ke sel kultur. Ini dari
Ada. Nah, untuk jenis sel kultur itu sel mamalia. Sel kultur itu ada dua jenis. Yang pertama adalah aderen dan yang kedua adalah suspensi. Nah, sel adherens itu adalah sel yang tumbuh menempel pada permukaan, sehingga memungkinkan interaksi dengan lingkungan mereka, dan ini sering digunakan untuk studi makhluk. Kalau suspensi, berarti dia tumbuh bebas dalam media. Dia melayang-layang, dia tidak menempel. Nah, biasanya kalau untuk industri itu yang digunakan adalah kultur yang sifatnya suspensi, karena bisa lebih banyak. Kalau sel aderen itu, kalau permukaannya sudah penuh, ya sudah dia berhenti bertumbuh. Kalau sel suspensi, itu karena dia bebas ada di dalam media, dia tidak ada yang namanya attachment inhibitor. Jadi pada saat dia menempel, dia akan berhenti untuk membelah. Kalau sel adren ada. Jadi sel adren itu, kenapa pada saat sel itu sudah penuh, dia tidak membelah karena ada pada saat dia ketemu dengan temannya, dia akan terjadi penghambatan untuk membelah. Itu sel adren. Sifatnya seperti itu. Kalau dia menempel. Kalau suspensi itu tidak, karena dia tidak ada pembatasan untuk medianya. Nah, manfaatnya apa? Kultur sel itu. Kultur sel itu mana banyak. Dia bisa untuk memproduksi vaksin. Kalau kita ingat ada vaksin COVID kemarin itu ada yang adenovirus ya. Nah, itu diproduksinya dengan kultur sel. Kemudian untuk memperbanyak virus. Kemudian untuk memproduksi antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu harganya cukup mahal. Ini diproduksi, bisa juga diproduksi di sel kultur. Kemudian untuk memproduksi protein terapeutik, misalnya insulin. Insulin ini bisa diproduksi di kultur sel. Kemudian Anda mau mengembangkan gen terapi, misalnya menggunakan adenoviral vector, nah itu bisa dikembangkan, ditumbuhinya juga bisa. Kemudian untuk sel terapi, untuk regeneratif medicine, ini untuk itu ya, misalnya stem cell, kemudian untuk pembentukan eksosum, dan lain sebagainya. Itu menggunakan kultur sel juga. Dan juga untuk tisu ini. Jadi selnya kita stimulasi sehingga dia bisa membentuk apa namanya sel puncanya, kita beri stimulasi sehingga dia bisa membentuk organ, bisa membentuk jaringan. Sel juga bisa digunakan untuk screening dan toxicity, pengujian untuk toksisitas, uji toksisitas. Nah, mungkin yang berkaitan dengan Anda, dengan industri Anda di masa depan adalah sel ini bisa digunakan untuk produksi vaksin, bisa untuk produksi antibodi monoklonal, bisa untuk pembuatan antibodi terapeutik, protein terapeutik, bisa untuk gen terapi, sel terapi, dan lain sebagainya. Nah, sel sendiri, sel ini nanti kalau di dalam sel itu sebenarnya kita bisa berbicara tentang sel mamalia, kita bicara tentang sel E. coli, kita bicara tentang jamur, semua yang kita gunakan untuk proses itu sel gitu ya. Nah, untuk imobilisasi sel itu kurang lebih metodenya sama seperti tadi. Jadi metodenya ya, selnya kita kurung dalam suatu matriks seperti natrium alginat. Ini biasanya dipakai untuk itu ya, untuk apa namanya, E. coli atau bakteri. Kemudian proses pembatasan tadi, pada saat kita mengurung sel, selnya tadi akan membatasi pembelahannya, sehingga sel akan tetap hidup dan berfungsi untuk jangka waktu yang lama, seringkali langsung beberapa minggu. Jadi kalau kita jebak, selnya tadi tidak membelah, karena dia tidak membelah, maka dia akan tetap hidup, dan dia tetap menghasilkan apa yang kita mau.
Nah, tantangan utama dari kalau kita ingin membuat suatu produk menggunakan kultur sel itu adalah biayanya tinggi. Tapi memang tidak ada bagian tertentu yang tidak bisa digantikan. Ya, misalnya ada protein-protein di dalam tubuh itu ada yang mengalami fosilasi, fosforilasi, dan lain sebagainya. Nah, proses-proses itu ada di sel mamalia. Kalau kita menggunakan sel yeast atau kita menggunakan sel prokariot, modifikasi pasca translasi satu tadi tidak terjadi. Sehingga kultur sel ini tetap menjadi primadona untuk produksi protein-protein yang mengalami proses pasca translasi. Walaupun mahal tetap digunakan karena tidak ada yang belum sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan. Nah, imobilisasi sel itu akan bisa membantu mengatasi beberapa masalah, misalnya biaya yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, metode pembatasan untuk kultur sel itu biasanya kita menggunakannya di dalam bioreaktor. Jadi sama kayak protein, mengapa sel tadi itu penting untuk di-immobilize, itu karena stabilitas dan produktivitinya bisa ditingkatkan. Kemudian nanti di sel kultur kita akan berkenalan dengan bioreaktor. Bioreaktor itu bisa mengimobilisasi sel dan ada banyak jenisnya ya, si bioreaktor itu, dan juga bisa menggunakan metode yang bermacam-macam juga. Kemudian ada yang continuous operation, jadi operasinya terus-menerus. Jadi di dalam bioreaktor itu kita bisa medianya kita tambah dan media yang lama kita keluarin, sehingga selnya itu terus-menerus berfungsi tanpa kita kehilangan sel tadi. Selnya sudah tidak membelah karena kita masukkan ke dalam matriks, kemudian medianya kita bisa ganti terus-menerus, sehingga sel tadi akan terus menghasilkan protein yang kita mau. Umurnya akan lebih panjang. Karena kita ingat tadi bahwa kalau sel itu membelah, berarti kalau nanti sampai pada suatu saat titik tertentu di mana kontaknya itu sudah penuh, maka dia akan mati. Nah, itu yang kita jaga supaya sel ini membelahnya menjadi lambat dengan cara imobilisasi tadi. Sehingga dengan metode-metode ini, dengan metode imobilisasi misalnya nanti ada gambar di belakang bahwa selnya kita tempelin ke fix gitu ya, ke matriks, dan nanti dia akan bertambah banyak sehingga sel densitasnya akan tinggi, sehingga barang reagen enzim maupun protein rekombinan kita hasilkan juga akan tinggi. Nah, langkah pertama untuk imobilisasi sel itu adalah kita menempelkan dulu selnya ke permukaan matriks. Nah, nanti setelah sel itu akan menempel di matriks, maka dia akan membelah. Nah, kemudian setelah dia akan membelah, nanti pada saat itu kita juga harus kalau di dalam bioreaktor nanti kita harus mempertimbangkan segala macam media yang ada di dalam. Ada gambar. Tekniknya sama ya, tekniknya juga ada adsorpsi, ada agregasi, dan sebagainya. Nah, ini untuk sel yang tadi. Yang di bawah ini ada gambar bioreaktor. Jadi yang kita perhatikan pertama adalah ini adalah mikrokarier. Jadi selnya kita tumbuhkan di mikrokarier. Jadi yang pertama kita harus memperhatikan kondisi di mana bagaimana kita menumbuhkan sel ini di atas mikrokarier.
gitu ya. Ini yang harus kita estimasi dulu kondisi fase pertama ini, supaya selnya bisa nempel ke mikrokarier. Nah, setelah itu, mikrokarier ini akan ditumbuhkan di, ini namanya bioreaktor. Kita tumbuhkan di bioreaktor, nah nanti di sini ada optimasi. Optimasi seberapa cepat dia harus diputar, kemudian pH-nya harus bagaimana, udaranya seperti apa yang kita adarkan, kemudian kalau pH-nya naik, nanti kita turunkannya bagaimana, kemudian komposisi media dan lain sebagainya. Nah, metode ini, bioreaktor ini bukan metode bioreaktor yang mengalir. Jadi ini medianya tidak diganti gitu ya, kalau yang metode ini, yang gambar ini. Tapi kalau misalnya si bioreaktor ini kita bisa ubah menjadi metode yang flow tadi, yang mengalir medianya. Jadi ini kita taruh media, masukkan media, nanti dari sini dia akan dikeluarkan. Fluidnya kita bisa atur, sehingga sel yang media yang di dalam sini selalu segar, selalu baru, sehingga selnya tidak mati, tidak kekurangan makanan. Hmm. Ini jadi selnya kita adsorb ke permukaan ya. Selnya kita absorpsi ke permukaan dari mikrokarier. Kemudian ada juga metode enkapsulasi. Jadi di sini enkapsulasi ini selnya kita masukkan ke dalam suatu kapsul atau ke suatu matriks. Sehingga di dalam sini ada suatu microenvironment yang menyebabkan si bahan-bahan toksik yang ada di luar itu tidak bisa masuk ke dalam microenvironment tadi. Namun oksigen, nitrogen maupun metabolit itu tetap bisa keluar masuk melalui si membran kapsul tadi. Nah, teknik ini akan melindungi sel kita, sel yang memproduksi apapun yang ada mau, itu terlindung dari lingkungan yang tidak menentu. Kemudian ada hollow fiber, micro hollow fiber. Di sini kalau micro hollow fiber itu, ini adalah potongan melintang dari hollow fiber. Nah, yang biru bulat-bulat ini adalah permukaan hollow fiber. Bakterinya kita taruh di antara si hollow fiber tadi. Nah, semua makanan, semua molekul itu masuknya lewat si lubang biru-biru ini. Sehingga si bakteri Anda akan aman dari lingkungan, dia tetap mendapatkan makanan, mendapatkan suplai semua yang dia perlukan, dan bakteri Anda yang memproduksi protein-protein berharga itu tidak berkontak dengan lingkungan. Ini bisa digunakan untuk sel, bisa digunakan untuk bakteri, yeast mungkin juga bisa. Kemudian metode untuk sel kultur yang lain adalah metode agregat. Jadi metode menggumpal. Ini salah satu contohnya adalah sel HEK 293 itu memang secara alamiah dia bisa membentuk gumpalan seperti ini. Nah, sel HEK 293 ini digunakan untuk memproduksi adenovirus vektor. Jadi adenovirus vektor ini yang kita gunakan untuk terapi gen maupun untuk vaksin. Vaksin kemarin yang vaksin COVID itu salah satunya kan ada yang adenovirus. Saya lupa namanya. Vaksin yang mana? Itu ada salah satunya yang bentuknya adenovirus. Nah, itu dia diproduksinya di sel HEK 293. Nah, sel HEK 293 itu kalau misalnya di dalam medianya itu serumnya rendah, maka dia akan membentuk agregat. Jadi pada saat kita kultur sel itu
kita tambahkan FPS itu fetal bovine serum. Jadi serum darahnya, serum dari fetusnya sapi, jadi dia belum sempat dilahirkan, kita sudah kita ambil darahnya. Jadi bayi sapi yang masih di dalam kandungan itu kita paksa lahir, kemudian bayinya mungkin kita matikannya. Kemudian serumnya kita ambil, nah serum itu yang digunakan untuk menumbuhkan sel kultur. Nah, pada saat sel Hek ini kita kurangi serumnya tadi, maka dia akan membentuk struktur yang menggumpal-gumpal. Nah, dengan dia membentuk agregat, seperti ini, maka sifat dia yang kalau misalnya ditumbuhkan di media yang datar tadi, maka dia akan kontak inhibisi. Jadi pada saat ketemu temannya dia akan berhenti membelah. Tapi pada saat dia membentuk agregat, dia akan terus membelah. Karena dia terus membelah dan membentuk agregat, maka adenovirus akan semakin banyak dihasilkan. Seperti itu. Metodenya untuk menjebak sisa supaya dia menghasilkan protein sebanyak mungkin yang kita mau. Ini sih mengulang ya tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan imobilisasi, Anda nanti pada saat sudah bekerja atau Anda mau menyusun tesis, Anda sudah bekerja dan lain sebagainya, dan Anda diminta untuk menyusun prosedur untuk imobilisasi. Jadi Anda harus apa saja nih yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah tipe sel. Kemudian tipe sel ini sel apa nanti yang Anda gunakan? Apakah sel mikroorganisme, apakah sel jamur, apakah sel serangga, apakah sel manusia, apakah apakah nanti Anda protein aja yang mau dimobilisasi gitu. Jadi tipenya Anda harus identifikasi. Kemudian forum sensing signal, ability to form biofilm and flux. Flux itu kayak yang tadi ya, agregat tadi kayak si HEC 293. Kalau biofilm nanti kita akan bahas. Kemudian sifat dari reaksi biokimia nanti, sifat-sifat yang dihasilkan, sifat-sifatnya si sel yang Anda akan kerjakan tadi. Makanannya butuhnya apa, pH berapa dia akan tumbuh, kemudian metabolitnya apa. Kalau kita tanam nanti dia akan menghasilkan produk apa saja. Produknya tadi merusak matriks apa enggak. Nah, dari tipe sel nanti Anda udah tahu selnya, gitu. Kemudian nanti Anda akan mempertimbangkan teknik mobilisasinya. Dari mobilisasi yang tadi, apakah Anda mau memilih metode entrapment, apakah mikroenkapsulasi, adesi, apakah adsorpsi, apakah covalent binding, apakah cross linking, ataukah metodenya Anda campur. Ya, Anda pilih metodenya. Setelah Anda pilih metode, nanti Anda akan menentukan matriks supportnya, matriksnya. Nah, dari pemilihan matriks Anda harus mempertimbangkan origin. Apakah dia itu natural atau dia sintetik. Kemudian harga harus dipertimbangkan, availability-nya, ketersediaannya, apakah Anda dengan mudah membeli, ataukah Anda harus inden berbulan-bulan, bertahun-tahun, gitu. Itu availability-nya. Kemudian impact ke lingkungannya, apakah mudah dibuang, apakah dia degradable, apakah dia bersifat toksik untuk lingkungan, dan sebagainya. Dan juga Anda harus mengingat tentang sifat dan kimianya si matriks tadi. Itu Anda harus pertimbangkan. Jadi banyak itu ya cabang-cabang. Kemudian
Yang terakhir, kalau semuanya sudah ada, selnya sudah ada, teknik Anda sudah punya, matriksnya Anda sudah pilih, tiba saatnya Anda melakukan optimasi untuk bioproses tadi. Apa saja yang harus dioptimasi? Yang dioptimasi adalah parameter fisika kimia, misalnya pH, kemudian kalau Anda menggunakan suhunya berapa, kemudian komposisi buffernya seperti apa, kemudian penyimpanannya, storage stability. Misalnya matriksnya kalau sudah dikasih di misalkan cross-linking gitu ya, cross-linking substrat. Nah itu seberapa lama kita bisa menyimpan matriks itu? Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Kalau Anda mau beli matriks yang sudah jadi, nah seberapa lama matriks itu bisa disimpan? Kemudian reusability, misalnya Anda menggunakan matriks yang bisa digunakan berulang. Misalnya tulisannya ditulis matriks ini bisa digunakan 10 kali. Nah, Anda harus cek. Anda nggak boleh langsung percaya, oh ya 10 kali boleh dipakai nih. Nah, Anda harus cek, misalnya digunakan pertama produknya 10 miligram. Pada saat Anda gunakan kedua, produknya 10 miligram. Digunakan ketiga 10 miligram, digunakan keempat sudah mulai turun. Nanti dihitung. Kalau misalnya digunakan 4 kali saja dia sudah turun kemampuannya 80 kali, perlu nggak ganti yang baru? Atau masih bisa digunakan lagi apa enggak? Apakah masih bisa dioptimasi lagi apa enggak? Pencuciannya bagaimana? Apakah perlu dilakukan metode yang lain supaya dia masih tetap bisa digunakan dengan jenjang tinggi? Nah, itu. Nah, ya, itu yang itu namanya dilakukan. Kemudian mechanical property, mass transfer kinetic, rigidity, maka dia sifatnya itu kaku atau enggak, dan ukurannya. Kemudian proses scale up. Kalau di skala kecil Anda sudah dapat, misalnya skala labnya sudah dapat, skala 10 milinya sudah dapat, bagaimana dengan yang skala 10 liter, 100 liter? Scale up ini juga butuh optimasi sendiri, walaupun skala kecil sudah dapat kondisinya, skala besar tetap harus dilakukan optimasi. Nah, dari semua proses 1, 2, 3, 4, yang paling mahal kan di 4. Karena yang paling mahal di 4, jadi Anda harus sangat hati-hati, sangat seleksi, dan pertimbangannya itu harus tinggi pada saat Anda memilih teknik, Anda memilih matriks. Karena kalau sudah masuk ke sini, nanti, wah ternyata matriksnya jelek nih, kita harus ulang lagi dari sini. Dan kalau matriksnya berbeda, optimasinya tidak bisa menggunakan yang lama. Anda harus, semua parameternya harus baru. Semuanya harus dicek ulang. Itu. Jadi untuk semua pekerjaan, itu yang paling mahal memang di optimasinya. Kalau kita sudah dapat optimasi skala lab, Anda mau berikan ke industri, nanti industri juga akan masih melakukan optimasi untuk skala industri. Jadi tidak langsung di copy paste, ya. Di copy paste apa yang Anda kembangkan di skala lab, nanti serta-merta akan diadop di industri. Tidak, nanti di industri mereka akan melakukan optimasi ulang untuk proses yang lebih besar. Sehingga disitulah nanti akan bukan ketahuan ya, teridentifikasi apakah kadang-kadang di skala kecil yang sudah bagus, ternyata waktu di skala gede ada biaya-biaya tambahan yang harus dilakukan, sehingga kadang-kadang produk yang sudah harusnya ke hilirisasi, harusnya masuk ke industri, karena tidak bisa diproduksi seperti itu. Gitu juga nanti kalau ini kan udah gede gitu ya, kalau misalnya kita berpikir tentang tesis kita nanti. Jadi untuk setiap langkah, setiap apa namanya, pemilihan, itu ada pemilihan materi, itu juga harus dipikirkan matang.
supaya nanti pada saat Anda melakukan pekerjaan di labnya tidak diulang lagi. Oh yang itu kayaknya kurang deh, yang itu kayaknya jelek matriknya, saya mau ganti lagi. Sebenarnya proses ini tidak nanti, sekarang pun Anda sudah harus bisa melakukan hal ini. Iya. Nah sekarang pernah mendengar fermenter? Nah Pernah, ini Dok. yes. Nah bedanya apa sih gitu kan? Kadang orang bilang fermentor, kadang bilang bioreaktor gitu. Prinsipnya adalah fermentor itu adalah bioreaktor. Cuma fermentor itu khusus untuk menyebut kalau kita menumbuhkan bakteri, yeast, maupun fungi yang memproduksi sesuatu, gitu. Yang memproduksi produk fermenter. Sudah namanya ya, yang akan menghasilkan produk terfermentasi. Apa itu produk terfermentasi? Itu ada alkohol, ada organik, asam organik, ada gas. Nah itu istilahnya adalah fermenter. Kalau misalnya Anda mau menumbuhkan bakteri yang Anda tidak mau menghasilkan produk tadi, fermenter tadi, yang produk terfermentasi tadi, kita bilangnya bioreaktor. Nah bioreaktor ini digunakan untuk berbagai macam bioproses. Jadi ada untuk protein, vaksin, monoklonar antibodi, stem cell, dan lain sebagainya. Kalau fermentor itu tadi menghasilkan produk organik yang bisa mengubah produk organik menjadi produk lain seperti alkohol, bahan-bahan organik yang lain, asam-asam organik, dan gas. Biasanya digunakan untuk industri makanan dan minuman. Dan bisa juga digunakan di bahan kimia dan farmasi. Nah ini adalah gambaran bioreaktor. Ini gambar yang tadi yang bergerak-gerak tadi ya, yang sel yang kita tempelkan di matriks yang bentuknya bulat tadi. Nah di bioreaktor ini, di sini ada bagian-bagiannya. Ini ada thermal jacket. Jadi dia akan suhunya tetap seperti yang kita harapkan. Kemudian ada udara, ada suplai udara di sini, masuk sampai ke dasar. Namanya sparger. Kemudian ada impeller. Impeller ini nanti yang akan memutar seperti apa namanya? Stirrer. Kalau kalau di bioreaktor namanya impeller. Kemudian ada sensor. Sensornya ada macam-macam, ada sensor suhu, ada sensor pH, ada sensor kandungan udara. Kemudian di sini ada outlet pump. Ini sini ada, kalau misalnya Anda punya yang continuous bioreaktor. Ini nanti medium. Ini ada feeding pump. Di sini ada outlet pump. Jadi medianya akan masuk ke sini cerut gitu. Nah, nanti dari sini medianya akan dikeluarin. Nah, ini akan dimonitor. Di sini ada agitasi sistem, jadi sistem yang bisa dia memutar. Nah, kalau bedanya antara bakteri dengan sel mamalia, kalau bioreaktornya bakteri itu berputarnya cepat sekali. Kita bisa impellernya itu RPM-nya tinggi karena untuk bakteri kan perlu aerasi dan lain sebagainya. Kalau mamalia diputarnya pelan. Kalau Anda putarnya tinggi nanti selnya mati, selnya siring pecah selnya. Sel mamalia kan nggak punya dinding sel. Kalau bakteri kan punya dinding sel. Jadi walaupun Anda putar dengan kencang, bakteri nggak akan lisis, nggak akan mati. Tapi kalau sel mamalia Anda putar kencang, selnya langsung mati karena nggak punya dinding sel, selnya langsung pecah berantakan. Nah ini gambarnya, ini gambar kondisi aslinya, ini buat yang kecil ini banyak sampai 5 liter aja. Nah semua bisa dimonitor di sini. Anda
Anda bisa monitor pH-nya, Anda bisa monitor CO2-nya, Anda bisa monitor segalanya di sini. Kalau misalnya sudah melebihi batas, kalau ada yang otomatis itu kita bisa tambahkan, misalnya udah terlalu asam, kita bisa tambahkan bahan kimia supaya pH-nya nanti sesuai lagi, pH 7 lagi atau pH 8. Gitu. Dan biasanya ini bisa disteril. Kalau Anda sudah selesai pakai, bisa disteril. Nah, kalau di bakteri, ini konsep-konsep. Ini harusnya ada tadi kata-kata bakteri gitu di depan. Kayaknya pas pindah headset jadi beda. Nah, kalau di bakteri, metode isolasinya sama persis kayak 4 tadi. Ada adsorpsi, ada enkapsulasi, covalent binding, dan cross linkage sama. Ya, jadi di enzim, di sel, mamalia, maupun sel yeast, itu metode 4 ini ada semua. Kalau di bakteri ada satu yang berbeda, yaitu adalah biofilm. Biofilm formation, ya Pak. Biofilm ini bakteri naturally secara alamiah ini bakteri sudah bisa membentuk biofilm di berbagai macam permukaan. Kalau mau contoh biofilm itu adalah Anda pernah lihat tukang AC atau Anda pernah membersihkan itu pipa keluar, pipa buangan AC. Itu kalau Anda kiprik-kiprik gitu ya, itu nanti akan keluar kayak lendir gitu. Itu biofilm. Biofilm yang dibentuk oleh Pseudomonas aeruginosa. Kalau melihat contoh biofilm itu biofilm. Dan biofilm ini dibentuk di berbagai macam permukaan yang licin-licin. Kalau ada pegang nanti licin itu biasanya biofilm. Di sabun juga ada kadang-kadang kalau sabun batang itu kalau kita lama nggak pakai kan suka licin permukaannya. Biasanya itu adalah biofilm. Dan which is self impulse, imobilisasi dan biasanya karena dia ada imobilisasi karena ada biofilm, bakteri tadi akan terlindung di dalamnya. Nah, ini proses pembentukannya. Jadi biofilm itu komunitas mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menempel pada permukaan dan terbungkus dalam matriks polisakarida yang mereka hasilkan sendiri. Struktur ini memberikan perlindungan kepada mikroorganisme yang ada di dalamnya, yang memungkinkan mereka tumbuh dan bertahan baik terhadap stres maupun lingkungan. Jadi ini misalnya selnya nempel ke permukaan. Lama-lama jadi tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Nah, pada suatu saat tertentu dia akan membentuk tadi biofilm dan membentuk koloni di dalamnya. Nah, biofilm tadi di dalamnya bakterinya akan bertambah banyak sekali. Nah, akhirnya dia akan bisa melepaskan diri, detachment, dia akan memisahkan diri dan akan mengkoloni tempat-tempat yang lain. Itu biofilm. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau misalnya Anda membuat suatu protein rekombinan gitu ya, bakterinya menghasilkan protein rekombinan yang ada di dalam sel, nah nanti Anda tumbuhin aja, bukan di permukaan, nanti dia akan memperbanyak diri membentuk biofilm, melindungi diri dan lingkungan, sementara itu dia akan memproduksi sel yang Anda mau. Memproduksi protein rekombinan yang Anda mau. Itu untungnya kalau kita menggunakan biofilm. Dan biofilm ini mana? Apa sendiri? Biofilm ini digunakan untuk pengolahan limbah. Jadi ini adalah indigenous bacterial cell, kemudian kita seleksi di agar kita imobilisasi dengan menggunakan support matrix, kemudian bakterinya kita imobilisasi dengan flagella, dan nanti ini bisa digunakan untuk membersihkan lingkungan. Jadi ini kita pilihnya dari bakteri yang ada di sampah sini. Nah, dari sini
kita bisa deteksi sifat-sifatnya dari setiap bakteri tadi. Metodenya sama ya. Jadi metodenya selain biofilm tadi ada entrapment, kemudian ada enkapsulasi, ada covalent binding, dan ada adsorpsi. Entrapment sama enkapsulasi ini kurang lebih sama sebetulnya. Kita masukkan ke suatu matriks. Ini kelebihan dan kekurangan dari setiap teknik. Entrapment itu yang murah, jadi kemudian benefitnya karena kita cepat di dalam, jadi selnya nggak bisa keluar. Kemudian ada juga bisa leakage effect. Tadi kita ingat bahwa kalau entrapment dan enkapsulasi itu kita harus menyesuaikan ukuran yang kita tahan di dalam dengan ukuran membrannya dan ukuran pori-porinya. Jadi yang covalent binding ini yang paling mahal, kemudian yang adsorpsi yang paling murah. Adsorpsi kan yang paling nempel tadi. Kita biarin aja dia nempel, sama kayak yang biofilm tadi itu adsorpsi. Tapi karena dia lemah ikatannya, jadi kemungkinan besar dia akan leakage, dia akan keluar. Ada yang bertanya, Dede? Kita sudah di penghujung ini. Tidak ada. Mohon izin bertanya, dokter. Nah, silakan. Ya, dokter, saya ingin bertanya, dok. Tadi kan dokter sudah jelaskan mengenai teknik imobilisasi enzim maupun sel ya, dok. Yang ingin saya tanyakan, dok, dari beberapa pilihan teknik imobilisasi, itu kira-kira pilihan yang tepat menurut dokter kalau secara teori kita pilih yang mana, dok? Apakah teknik imobilisasi sama enzim ataupun sel itu tekniknya sama atau bagaimana, dok? Ini kalau misalkan di luar biayanya, dok. Kalau dia punya keuntungan maupun kerugiannya, dokter. Mohon penjelasannya, dokter. Makasih. Ya, sorry. Ya, jadi eh, yang mana gitu tergantung kita mau apa. Kita mau mengimobilisasi apa gitu. Jadi kalau apa namanya ditanya yang mana yang paling bagus, ya semua bagus. Tergantung kita mau yang kita mau imobilisasi itu apa. Kalau mengimobilisasi sel, tujuan saya misalnya saya mau membuat protein rekombinan yang banyak, saya bisa menggunakan teknik yang apa namanya? Saya pertama paduan antara sel tadi saya tempelkan dulu di mikrokarier, itu kan berarti adsorpsi. Nah, pada saat adsorpsi saya harus memilih juga permukaan mikrokarier tadi harus kompatibel dengan kemampuan sel saya untuk menempel, gitu kan. Kalau tidak mempertimbangkan itu, ya ternyata si mikrokarier tadi tidak didesain untuk sel saya, misalnya sel yang menempel kuat, itu kan bisa. Jadi kemudian pada saat saya memasukkan ke bioreaktor, saya juga harus mempertimbangkan lagi eh, berapa besar dia suhunya, kemudian medianya jenisnya apa saja yang harus ditanam. Apakah dia harus metode yang kontinus atau tidak. Kalau misalnya saya mau menggunakan, saya ternyata protein, misalnya saya mau mengekspresikan proteinnya itu yang ada di dalam sel. Ya, proteinnya itu disekresi gitu. Kalau misalnya saya menggunakan media, misalnya saya taruh di mikrokarier, kemudian saya taruh ke media kayak tadi di bioreaktor, kan nanti protein saya akan terekspresi ke media. Kemungkinan besar dia akan rusak di media karena ada protease dan sebagainya. Sehingga di situ saya bisa memadukan mikrokarier dengan interaksi. Jadi mikrokarier kita masukkan ke suatu lingkungan lagi metode entrapment tadi, sehingga
sel yang sudah nempel di mikrokarier akan berada di suatu lingkungan yang bisa terjaga, dan protein yang dihasilkan oleh sel tidak dilepaskan ke media di luar itu. Jadi pada saat kita memilih, ya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Berarti untuk teknik imobilisasinya bisa kombinasi begitu ya, Dok? Bisa, bisa kombinasi. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Dok, saya ingin konfirmasi boleh dok? Boleh. Iya. Saya ingin konfirmasi mengenai pemahaman saya menggunakan contoh ya dok, biar lebih paham nanti. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dikoreksi ya dok. Gitu. Ya, Kalau misalnya ada kesalahan, tolong langsung diinterupsi ya dok ya. ya, siap. Ya. Ya, jadi misal saya ingin mengimobilisasi enzim lipase untuk digunakan dalam reaksi misalnya konversi minyak menjadi biodiesel gitu. Nah, kemudian saya cari tahu ternyata organisme yang bisa menghasilkan itu adalah bakteri A gitu. Kemudian saya mengkultur bakteri tersebut di media. Nah, di tahap ini berarti ini saya bisa disebut sudah melakukan imobilisasi sel bakteri dok. Nah, bakterinya kan ditumbuhkan supaya menghasilkan lipase. Iya, Nah, bakterinya nanti ditumbuhkannya di media, iya. langsung dimasukkan ke media LB doang gitu. Ya, ada tahapan lain mungkin, tapi maksud saya apakah tahap itu disebut imobilisasi sel bakteri? Belum. Oh, belum. Disebut imobilisasi kalau bakterinya sudah dimasukkan ke suatu matriks. Hmm. Misalnya bakterinya ditempelkan ke membran atau bakterinya dienkapsulasi. Nah, itu sudah masuk ke imobilisasi karena bakterinya tidak dikurung, bakterinya tidak dilepas di media. Baik. Oke, baik dok. Saya lanjutkan ya dok. Nah, Hmm. kemudian misalnya bakteri itu sudah menghasilkan enzim lipase. Setelah itu lipasenya saya isolasi, kemudian eh, saya cari tahu enzim lipase taruh di matriks apa gitu dok. Nah, setelah itu saya pilih matriksnya misalnya berupa perangkat alginat gitu. Nah, kemudian saya perangkat itu enzimnya di alginat. Nah, setelah tahap ini, berarti itu sudah termasuk imobilisasi enzim, dok. Udah. Sudah. Jadi Nah, terus lanjut. eh, iya. Nah, setelah itu di awal bisa dipakai berulang kali kalau pakai imobilisasi. Nah, ini maksudnya digunakan berulang kali itu gimana, dok? Apakah kita pakai alginatnya itu tuh bisa digunakan berkali-kali dalam reaksi terus nanti diambil lagi, dipakai lagi atau bagaimana, dok? Mohon penjelasannya, dok. Jadi yang digunakan berulang, nah tadi misalnya alginatnya dimasukkan ke entrapment ya, jadi Ya. dimasukkan ke suatu microenvironment gitu. Nah, karena tadi misalnya mau mengubah biodiesel menjadi, nah kan misalnya kita mengubah zat A menjadi zat B dengan bantuan si Mhm. proteasa tadi, lipase tadi, Ya, lipase yang ada di dalam bakteri. entrapment tadi. Oh, ya. Nah, kan sudah dipurifikasi ini. Jadi ini lipasenya dia masuk ke dalam entrapment. Kita jebak ke suatu uh, mikro apa sih, PEG atau apalah gitu ya. Pokoknya kita sudah mobilisasi dia. Nah, pada saat si bahan tadi, bahan A tadi kita lewatkan ke matriks tadi, kan dia kan Mhm. mengalami perubahan tuh dari A menjadi B, gitu terus. Mhm. Nah, ini setelah selesai satu siklus, ini kita hit, kita bisa verifikasi lagi. Kita bisa pisahkan antara lipasnya kita ambil lagi, kemudian si kariernya kita pisahkan, nanti kita kondisinya kita rekondisi lagi, baru kita bisa pakai lagi. Oh, berarti yang dibilas itu dia menghilangkan apa, dok? Menghilangkan, misalnya dia mungkin karena dia sudah kerja banyak, jadi dia Mhm. lipatannya berubah dan sebagainya.
Nah, kita kembalikan lagi ya ke struktur aslinya supaya dia bisa bekerja lagi. Oh, gitu. Baik dok, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Kalau protein kan agak susah ya. Protein itu akan agak sulit kalau dia berubah posisi lagi. Biasanya yang pernah mendengar histidine tag nih, histidine protein yang ditambahkan histidine untuk mempermudah purifikasi. Nah, itu biasanya kita menggunakan ion nikel. Nah, ion nikel ini dia bisa berikatan dengan histidine. Kemudian kita bisa lepas. Nah, ion nikelnya ini kita bisa rekod lagi. Kan ini juga teknik sebenarnya menempelkan protein rekombinan pada nikel itu kan sebenarnya juga imobilisasi. Nah, pada saat ini sudah dilepas dan si nikelnya ini kita bisa rekondisi lagi supaya dia bisa mengikat protein rekombinan lagi. Terima kasih banyak. Tapi aktivitasnya nggak sebagus yang pertama ya. Biasanya kalau kita sudah rekon kan nggak 100% lagi, bisa turun 80, 70. Oh iya, dok. Berarti kalau misalnya kan kita tahu batasan itu masih bisa dipakai lagi atau enggak gitu. Bagaimana Pakai itu caranya? optimasi. 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 Oh, Ya, yang baik. tahap terakhir kan kita pada saat kita melakukan optimasi semua kita kerjakan. Anda sudah dapat, misalnya Amelia sudah punya imobilisasi, sudah menemukan matriks, sudah menemukan metode. Nah, yang ketiga kan yang terakhir kan optimasi. Nah, pada saat optimasi semuanya itu itu dikerjakan. Jadi kondisi pH, kondisi pengikatan, kondisi berapa kali bisa dipakai itu semuanya dilakukan. Jadi pada saat teknik itu kita mau transfer, kita mau jual ke industri, kita sudah punya data lengkapnya. Terima kasih banyak, dok. Sama-sama. Oke, Saya izin tanya, Dok. silakan. Tadi kan disebutkan kalau dalam industri yang lebih banyak kultur yang dipakai itu jenis suspensi ya. Nah, tapi kita pilih antara apa kultur aderen atau suspensi itu tergantung tipe sel yang kita ingin biakkan, kan? Atau bagaimana? Iya, betul. Benar. Ya. Nah, Jadi apakah sebenarnya, oh ya kalau saya gimana? duluan, Dok. Apakah ada metode yang bisa mengkonversi kultur aderen menjadi kultur suspensi gitu supaya produksinya lebih massal Bagus. gitu, Oke. gitu gitu. Saya screen lagi ya. Jadi untuk industri kalau memang sel adherence itu memang kurang menguntungkan karena tadi ada inhibisi kontak. Jadi pada saat sel itu sudah monolayer, dia akan berhenti bertumbuh. Nah, di sini ada yang namanya teknik menggabungkan dua teknik tadi. Jadi selnya kita tempelin. Kalau hambatannya kan semua sel mamalia itu biasanya menempel. Jarang sel itu yang floating, kecuali sel darah, sel BBMC itu dia floating, mengambang gitu. Nah, kalau si sel yang digunakan ke industri itu kan biasanya Hepdo 93, kemudian Vero, kayak gitu. Nah, sel-sel itu selnya nempel, selnya attach. Nah, kita bisa menggunakan teknik hubungan. Jadi sel yang menempel tadi, sel yang attach tadi, kita tumbuhkan di mikrokarier. Nah, dia akan nempel di permukaan sel mikrokarier. Kemudian supaya dia menjadi bentuk suspensi, kita masukkan ke bioreaktor. Nah, dia nanti di sini akan menjadi suspensi dalam tanda kutip. Padahal dia sebenarnya bukan suspensi, dia adalah sel yang attach ke mikrokarier. Gitu. Nah, kalau misalnya sel ini saya tumbuhkan nggak pakai mikrokarier, saya tumbuhkan diaduk-aduk begini, dia tumbuh nggak? Kemungkinan besar dia nggak tumbuh.
karena alamiah dia itu nempel. Gitu. Pada saat kita paksa dia untuk menjadi suspensi, dia mungkin hidup tapi setengah hidup. Nah, untuk mengatasi masalah itu, si sel yang secara alamiah itu menempel, kita taruh ke dalam suatu matriks. Ada yang bentuknya mikrokarier, ada yang mikrokarier seperti ini, ada yang bentuknya itu kayak kertas, kayak lapis, kayak kertas, kita kertas tipis gitu, nanti si selnya akan menempel di permukaan. Yang permukaannya kemudian kita bisa masukkan ke dalam bioreaktor sehingga kita buat dia menjadi sel suspensi. Nah, dengan metode begini, itu akan lebih banyak sel yang tumbuh dibandingkan kalau kita menggunakan flash 75 atau flash berapa gitu. Karena permukaan selnya akan berbeda. Gitu. Terima kasih, dokter. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menggabung-gabungkan metode. Ada lagi adik-adik? Jadi itu ya, kalau untuk imobilisasi ada 3 yang kita pertimbangkan. Yang pertama adalah apa yang akan kita tempelkan. Kemudian yang kedua adalah matriks apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah metodenya seperti apa untuk menempelkan ke sana. Kalau Anda sudah ketemu yang 3 tadi, baru nanti Anda melakukan optimasi. Optimasi dari A sampai Z semua dilakukan. Kurang lebih begitu, adik-adik. Sudah. Kalau sudah, sampai ketemu di ujian. Sampai ketemu di jalan. Soalnya, apa namanya, kadang kalau di Zoom sama yang itu agak berbeda. Baik, kalau begitu, saya akhiri ya. Saya izin leave ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Terima dok. kasih, sama-sama.